Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembara Official. Hari ini Pak San akan membahas salah satu lagi materi parenting terkait dengan apa sih bedanya kita berkomunikasi secara keras dan secara tegas. Jadi ada perbedaan di antara kedua hal ini, yakni ketika kita berbicara secara keras, otomatis apa yang akan tersampaikan kepada anak adalah kekerasan. Dari itu tidak ada sisi tujuan pendidikan yang akan tersampaikan dengan baik dan maksimal. Tapi ketika kita tegas, kita akan memberikan suatu pemahaman kepada anak bahwa pola aturan berlaku dan kita menyampaikan suatu aturan bukan dengan kekerasan, dan mereka harus mengikuti aturan karena aturan diperlukan oleh setiap manusia. Dari itu kepada anak-anak kita sampaikan bahwa setiap hal harus dilakukan dengan baik tanpa kekerasan. Dengan ketegasan kita dapat memaksimalkan potensi aturan itu semakin maksimal. Langsung saja berikut perbedaan antara kekerasan dan ketegasan. Apa saja itu disimak ya. Baik, yang pertama, jika kita tegas, kita akan berbicara dengan nada yang datar. Dan jika kita keras terhadap anak, kita akan berbicara dengan nada tinggi. Contohnya, ketika kita marah kepada anak atau kita kecewa dengan perlakuan anak atau apa yang telah anak lakukan, kita dapat dengan nada datar tapi tetap dengan ketegasan. Contohnya, nah seharusnya di mana menyimpan handukmu? Bereskan kembali mainanmu. Sudah seperti aturan yang sudah kita buat, bahwa mainan disimpan di tempatnya kembali setelah dimainkan. Lalu apapun aturan itu disampaikan dengan nada yang datar. Tidak ada istilahnya kita meninggikan suara atau makan volume suara di saat yang sama ketika kita menasihati atau mengingatkan anak kita di kondisi kita sedang marah dan juga kecewa terhadap anak. Yang kedua adalah jika kita tegas, kita akan serius menatap anak ketika kita bicara. Keseriusan dan kedalaman pandangan kita terhadap anak itu akan menjadikan suatu momen di mana mereka akan tahu bahwa ini adalah keseriusan dan juga ketegasan dari orang tuanya terhadap mereka. Apa yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang serius dan harus mereka simak dan ikuti atau patuhi. Dari itu, ketegasan sangat beriringan dengan mimik muka kita ketika kita menyampaikan komunikasi tersebut. Jadi pandang mata mereka dalam-dalam dan pastikan mata mereka mengarah kepada kita. Jadi fokuskan dulu pandangan mereka, baru kita sampaikan dengan tegas apa yang ingin kita sampaikan. Dan bedanya dengan kekerasan, orang tua dengan tipe kekerasan dalam pola komunikasinya, mereka tidak memperdulikan ekspresi wajah. Mereka akan melakukan suatu komunikasi dengan ekspresi wajah yang penuh emosi. Di situ bisa terlihat dengan jelas dari mimik muka mana orang tua yang tegas dan mana orang tua yang keras. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang tua yang tegas, mereka akan masih dapat berpikir dengan rasional ketika mereka marah. Orang tua dengan tipe kekerasan atau yang sering melakukan komunikasi dengan keras cenderung meluapkan emosi di saat yang bersamaan ketika mereka marah. Jadi berlebihan dan cenderung anak-anak akan merasa bahwa mereka benar-benar terdiskriminasi ketika orang tuanya marah atau ketakutan ketika orang tuanya marah. Dari itu kita sebagai orang tua pun pastikan tidak sampai melukai mentalitas anak dengan kemarahan kita, atau bahkan kita membuat anak semakin takut dan tidak ada lagi istilahnya anak-anak mematuhi peraturan karena mereka menyadari, tapi karena mereka ketakutan akhirnya oleh orang tua mereka. Nah, tadi 3 hal yang sangat membedakan orang tua yang tegas dan orang tua yang keras. Dari itu semakin anak-anak tumbuh dengan usianya, anak-anak semakin akan bertabrakan dan berbenturan langsung dengan aturan-aturan yang ada. Dari itu kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri menjadi orang tua yang tegas dan tidak keras. Kembali bahwa perbedaannya sangat signifikan dan juga kita seringkali lalai dalam menerapkannya, karena sebagai orang tua yang baik kita harus terus belajar untuk dapat mendampingi anak-anak dalam pola tumbuhnya secara maksimal. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar dan request untuk tema video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.